what I learn, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol, and that's all not our mistakes. Memang begitu adanya, memang begitu harus terjadi. So ya, berdamai dengan diri sendiri. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bincang Dia. Kalian apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian sekarang lagi berkumpul bersama keluarga kalian, lagi happy juga. Nah, ngomong-ngomong tentang happy, di video kali ini aku tuh pengen ngobrol aja, pengen share sebenarnya apa sih tips and trick gitu. Tips and trick bahagia ala dia. Asik. Gaya banget ya. Jadi sebenarnya ini beberapa tips yang aku pakai beberapa tahun ini untuk ngerasa bahagia dan ngerasa cukup gitu. Nah, tips yang pertama itu adalah terima tubuh dan terima diri. Nah, ini sebenarnya I was struggling for these issues itu udah bertahun-tahun lamanya. Yang seperti yang teman-teman lihat gitu, mungkin I'm not a girl that fit to standard society gitu ya, bukan perempuan yang ibaratnya tuh badannya bagus gitu ya, kurus, tinggi, semampai, putih. I'm not. Berat badan aku itu melebihi standar society gitu. Terus juga pernah ada di posisi dimana pernah overweight juga, which is sekarang juga sebenarnya masih belum normal gitu. And I really try so hard untuk menerima tubuhku gitu. Karena ketika aku tidak menerima tubuhku, tidak menerima diriku seutuhnya, itu berat banget gitu. Teman-teman bisa ngebayangin kalau misalnya kalian gitu ya ketemu sama orang terus kalian gak suka aja tuh gak enak kan gitu, badannya gede banget. Ini kalian bisa nggak ngebayangin ketika ibaratnya kalian hidup bersama satu tubuh dimana kalian tuh nggak suka sama dia gitu. Ketika kalian ngaca, kalian tuh benci banget ngelihatnya gitu, kayak lo jelek banget sih gitu, atau lo kenapa sih nggak bisa secantik orang lain gitu. Bayangin itu kalian alami setiap harinya, dan kalian tinggal bersama orang itu di satu tubuh yang sama, dan itu pastinya bakal berat banget, karena aku mengalaminya bertahun-tahun. Dan ketika aku berusaha untuk terima tubuhku pelan-pelan gitu, lalu setelah accepting myself, accepting my body, terus mulai sadar bahwa tubuh ini butuh diperhatikan gitu, butuh dikasih makan yang baik, butuh dikasih istirahat yang cukup, dikasih vitamin. Lama-lama tubuh ini menjadi lebih baik gitu dengan sendirinya gitu. Jadi that's my tips number one. The second tips adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini aku rasa isu yang dialamin oleh semua orang, bahwa berdamai dengan diri sendiri itu nggak mudah. Kita seringnya gampang buat maafin orang lain ketika orang lain salah, tapi kita susah banget buat maafin diri kita gitu. Jadi ketika sesuatu hal buruk terjadi, itu seringnya kita nyalahin diri kita sendiri. We put all the mistakes in ourselves. Kalau gagal kita ngerasa kita bodoh gitu, kalau salah kita ngerasa kita jahat banget. Ya simply ketika kita gagal ya nggak apa-apa, toh kita masih punya kesempatan untuk mengulang lagi. Kalau kita salah ya nggak apa-apa. That's why we are human being. Akan selalu ada hari esok untuk memperbaiki hal-hal yang salah tadi. Intinya ya memaafkan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. It will make our days lighter, akan membuat hari-hari kita juga jadi lebih bahagia karena kita nggak menaruh certain expectation ke diri kita, nggak terlalu kecewa kepada diri kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Karena what I learn, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol, and that's all not our mistakes. Memang begitu adanya, memang begitu harus terjadi. So ya, berdamai dengan diri sendiri.
tips ketiga, peduli dengan diri sendiri. Sebenarnya tips ini tuh nyambung banget dengan yang pertama tadi. Setelah kita bisa terima diri kita, terima tubuh kita, accepting ourselves just the way who we are, itu biasanya tahapan selanjutnya adalah kita bisa mulai care sama diri kita sendiri gitu. Kita mulai bisa mulai sadar bahwa tubuh kita itu butuh dikasih makan yang baik gitu, butuh dikasih istirahat. Kalau capek ya istirahat, jangan dipaksain gitu. Butuh dikasih minum air putih gitu, bukan minuman-minuman yang banyak gulanya misalnya, atau butuh olahraga, butuh ke alam gitu, butuh jeda, butuh waktu sendiri kayak gitu. Nah, biasanya tahapan itu yang aku rasakan adalah ketika kita udah bisa accepting ourselves just the way who we are, dan kita bisa peduli sama diri kita sendiri. Nah, terus misalnya another things, hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita peduli dengan diri kita sendiri adalah invest to ourselves. Baik itu invest dalam hal ilmu, invest dalam hal entertaining, asal jangan berlebihan gitu. Itu juga dibutuhin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngebiarin diri kita misalnya malas-malesan, terus kita nggak invest diri kita itu untuk upgrade ilmu, sebenarnya kita itu lagi menjerumuskan diri kita untuk menjadi tidak lebih baik. Dan itu semua ketutup dengan ya nggak apa-apa, sesekalilah rebahan boleh, nonton Netflix boleh, karena sebenarnya itu adalah bentuk kita peduli sama diri kita sendiri yang butuh istirahat. Tapi kalau lama-lama rebahan, lama-lama nonton Netflix, terus kita nggak ngelakuin apa-apa, sebenarnya kita lagi nggak peduli sama diri kita sendiri. Kita lagi ngebiarin waktu kita kemakan begitu banyak gitu ya, untuk ngelakuin hal-hal yang pada akhirnya ngerugiin kita sendiri. Tips keempat adalah mengampuni. Sebenarnya tips ini lagi aku jalanin banget selama beberapa tahun terakhir, sekitar 3-4 tahun ke belakang. Ini lebih kepada mengampuni apa-apa yang misalnya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, mengampuni orang-orang yang mungkin secara sadar dan nggak sadar mungkin menyakiti kita. Nah, dulunya gitu ya, aku tuh tipe orang yang misalnya ketika ada orang yang nyinggung perasaan aku, atau misalnya dia nyakitin aku secara dalam banget, aku tuh nggak marah gitu. Jadi susah, aku tipe orang yang susah nunjukin rasa marahku. Kalaupun marah tuh ya dipendem aja gitu ya, nggak diomongin langsung. Tapi meskipun nggak marah, to be honest, aku tipe orang yang nyimpen semua luka itu dalam waktu yang lama gitu. Jadi lebih kepada nyimpen dendam itu dalam waktu yang lama di dalam hati aku sendiri gitu. Mungkin jadinya nggak marah ke orangnya gitu, tapi I always try so hard untuk jadi lebih baik setiap harinya, jadi lebih baik, dan kayak berusaha untuk mencapai ini for the sake untuk balas dendam gitu, untuk nunjukin ke orang yang pernah nyakitin aku kayak nih lihat nih, lo nyakitin gue jadi bisa lebih hebat daripada lo, atau kayak lo nyakitin gue bisa jadi gue bisa jadi stronger than you think gitu. Dan what I learned adalah it was very exhausting. Itu tuh capek banget gitu. Capek banget hidup dalam bayang-bayang dendam ke orang lain. Hidup dalam bayang-bayang menjadi lebih baik hanya untuk membuktikan pada orang lain, itu capek banget. Sampai akhirnya ada poin di mana aku merasa bahwa I have to forgive them. Aku harus mengampuni mereka gitu, mengampuni orang-orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dan burdennya aku bawa sampai sekarang meskipun dia tidak tahu gitu. I try so hard to forgive them. Dan amazingly yang aku rasakan adalah amazing banget gitu. Apa ya, luar biasa banget gitu. Aku nggak pernah merasakan hidup itu jauh lebih ringan. Aku bisa tidur tanpa harus mikir kayak aku besok ngapain ya gitu buat jadi lebih baik lagi hanya untuk nunjukin ke beberapa orang. Tapi ya aku menjadi lebih baik
ya karena memang aku pengen jadi lebih baik aja setiap harinya. Aku mencapai A, B, C, D ya karena I want it, bukan karena I want to show something to others gitu. Aku bukan melakukan untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri, dan itu jauh lebih full gitu perasaannya, jauh lebih amazing perasaannya. So sekarang ketika misalnya ada orang yang mungkin usil ke aku, ngelakuin kesalahan ke aku, wajar ketika kita marah. Aku juga tidak berusaha untuk ngedinai perasaan marah itu, ngedinai perasaan kecewa itu, tapi aku nggak membiarkan itu aku bawa bebannya ke hidup aku yang lebih lama gitu, bahkan ke esok harinya. Jadi biasanya kalau misalnya nih satu hari ini ada yang bikin aku kesel, malamnya pasti sakit kepala tuh ya gitu ya, kita kesel, kita marah, karena aku yakin gitu kalau energi buruk itu tuh berpengaruh buruk juga buat diri kita gitu. Entah itu bikin sakit kepala, entah itu bikin gak bisa tidur gitu ya, pokoknya gak enak aja, gak enak makan dan segala macem gitu. Nah biasanya aku sebelum tidur itu I always say to myself and say to God that I forgive them gitu. Aku memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku hari ini, dan aku juga memaafkan diriku yang mungkin tidak sempurna juga gitu. Dan aku berusaha untuk benar-benar mengampuni, benar-benar melepaskan semua perasaan-perasaan gak enak itu, dan ya gitu. Besoknya udah happy lagi gitu, udah ringan lagi, dan itu aku melakukannya constantly setiap hari gitu. Dan aku harap teman-teman di sini juga bisa ngerasain miracle of mengampuni. Itu benar-benar luar biasa teman-teman gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang kayak maafkanlah maka hidup kamu bisa bahagia, itu that's true. Kalau misalnya kalian susah untuk mengampuni, biasanya sih aku ketika aku susah untuk mengampuni gitu ya, mengampuni orang lain atau memaafkan orang lain, ada dua hal sih yang aku lakuin. Pertama, biasanya aku coba berpikir bahwa we don't really know sebenarnya apa sih burden yang mereka punya sampai mereka tuh harus punya intensi untuk nyakitin kita. Bisa jadi the problem is not about us, tapi tentang diri mereka. Seperti video yang pernah aku obrolin sebelumnya, nanti aku coba taruh linknya di atas gitu ya, tentang why we hate others. Itu biasanya karena proyeksi kita, karena kita nggak nyaman sama diri kita sendiri, maka kita merasa bahwa kita punya intensi untuk mengganggu hidup orang lain atau untuk sekedar membenci orang lain for no reasons. Nah kadang aku suka berpikir kayak gitu bahwa mungkin bisa jadi dia bermasalah dengan dirinya, atau there is something yang gak beres gitu dalam dirinya dan dalam hidupnya, maka dia harus membenci aku tanpa alasan gitu. Jadinya aku bisa mengasihaninya dan lebih gampang untuk mengampuninya atau memaafkannya. Kalau itu gak bisa juga, aku hanya berpikir bahwa I forgive them, it's not for them but it's for me. Mungkin ketika kita mengampuni atau memaafkan orang lain, orang yang berbuat salah juga nggak tahu gitu ya. Tapi at least kita tahu bahwa kita melepaskan semua beban-beban itu, kita melepaskan semua rasa dendam itu, and it's for our peace gitu. Toh pada akhirnya sebenarnya yang membutuhkan kedamaian itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan biasanya itu cara yang paling ampuh, karena aku percaya sebaik apapun orang sebenarnya ada tingkat selfish itu atau egois lah ibaratnya untuk mencintai diri sendiri itu biasanya lebih besar. Nah mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman yang kok kayaknya susah banget ya maafin orang lain gitu. Coba deh lakuin 2 tips tadi. Tips nomor 5 adalah jangan berekspektasi apapun tentang masa depan, tentang hasil, tentang orang lain. Karena biasanya kita itu kecewa, kita itu sakit hati karena kita berekspektasi lebih kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kayak misalnya tentang hal-hal di masa depan, hal-hal tentang hasil. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga dan ada yang bilang kerja keras tidak bisa membohongi hasil, tapi tetap aja hasil itu bukan kita yang kontrol. We don't have any control about results, tapi kita tuh sebenarnya punya kontrol yang kuat
terhadap effort yang bisa kita lakukan gitu. Tapi tetap aja hasil itu pada akhirnya bukan kita yang punya kontrol, but God atau Allah gitu, atau Tuhan itu yang bekerja untuk itu. Atau misalnya kita ekspektasi lebih kepada orang lain, entah itu pasangan, entah itu misalnya gebetan, entah misalnya rekan kerja, adik, kakak, sahabat, tim kerja, atau misalnya keluarga. Dan when mereka melakukan kesalahan dan melenceng gitu ya dari apa yang kita ekspektasikan, dan kita kecewa, kita ngerasa sedih. For many years I learned kalau jangan berekspektasi apapun gitu. Apalagi ke orang, kita harus sadar bahwa nobody perfect, nobody is perfect. Semuanya itu punya cacatnya, semua itu punya berbagai macam flaws yang mungkin kita nggak tahu. Dan kita harus ibaratnya harus punya space itu untuk ngebiarin diri kita kecewa bahwa ini orang yang gue percaya suatu saat bisa aja ngianatin gue, suatu saat bisa aja ninggalin gue, dan it's okay. Karena memang kita tidak ada yang sempurna gitu. Intinya apa ya, aku tuh pernah baca satu buku Iman Usman, Masih Belajar. Dia bilang bahwa harusnya kita itu lebih fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita harus tahu know what we can control and know what we cannot control. Karena kalau nggak begitu, jadinya ya kita gampang kecewa gitu, kita gampang sedih. Dengan kita tidak berekspektasi apapun tentang masa depan, tentang hasil, tentang apalagi tentang orang lain. Jadinya ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, ya udah legowo aja, because we know that there is something that we cannot control and it's okay, and it's not our mistakes. Okay, that's all for today. Tadi kan di awal aku bilang ada 10 tips bahagia, tapi di sini aku cuman nyampein 5 karena kalau misalnya 10 it will be really long video, so I decided to split this video to 2 videos. Mungkin video tips selanjutnya akan maybe next week or next week again. Jadi 2 minggu ke depan kali ya gitu ya. So yeah teman-teman, that's all for today. That's all tips bahagia dari aku. Semoga teman-teman yang nonton hari ini bisa sama-sama ngambil manfaatnya. Dan aku selalu berdoa semoga teman-teman di sini yang suka sama video aku, yang nonton video aku, kita bisa sama-sama jadi orang yang selalu bahagia, selalu tulus aja gitu, selalu lempeng sama hidup gitu. So kita bisa ngejalanin hidup much lighter gitu, jadi lebih ringan, jadi lebih bahagia. Ya, sampai ketemu teman-teman di video bincang dia selanjutnya. Assalamualaikum, dadah, annyeong, happy weekend.